Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam moderasi. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, Indonesia adalah suatu negara yang heterogen. Sudah menjadi suatu takdir sosial bahwa kita diciptakan beragam. Dalam konsep sosial, struktur sosial kita itu terbagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kita mengenalnya dengan konsep diferensiasi sosial. Sedangkan dalam stratifikasi sosial, kita mengenalnya dalam konsep stratifikasi sosial. Konsep yang vertikal, yaitu stratifikasi sosial, yaitu lebih tinggi dan lebih rendah. Nah, yang kita bahas hari ini adalah tentang keberagaman heterogenitas sosial, di mana dalam posisi horizontal kita terkelompokkan dalam agama, ras, etnis, klan, gender, dan lain sebagainya. Namun, seringkali dalam pola hubungan sosial dalam masyarakat, kita temui hubungan yang harusnya bersifat horizontal, sejajar, setara, seringkali diartikan secara vertikal, yaitu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, terutama dalam pola hubungan beragama yang menjadi problematika kita saat ini. Dalam pola hubungan tersebut, seringkali kita temui pola mental beragama. Kalau diurutkan, pertama ada level A. Level A itu adalah di mana ketika seseorang itu memandang agamanya itu paling benar. Sedangkan di level B itu adalah ketika seseorang itu memandang agama lain hanya memiliki sebagian kebenaran. Kemudian level C, ketika seseorang memandang agama lain itu memiliki sedikit kebenaran. Kemudian di level E, ini level terakhir, level terendah, di mana seseorang memandang ajaran agama lain itu salah sama sekali, sehingga memunculkan sikap-sikap toleransi. Nah, apakah kita tidak boleh mengagungkan dan mengunggulkan dan menganggap agama kita itu paling benar? Harus, dan itu adalah suatu keharusan. Namun yang perlu dicatat bahwa kita mengagungkan agama kita sendiri tanpa disertai dengan merendahkan agama lain. Ketika pola mental yang seperti inilah, fanatisme sempit yang terjadi pada diri manusia yang dialami oleh diri seseorang, kemudian mempraktekkannya dalam hubungan sosial, yang terjadi adalah sikap-sikap intoleransi. Dia akan cenderung mendiskriminasi, dia akan cenderung berprasangka, stereotip, sampai dengan sikap-sikap yang intoleran, gitu kan? Nah, dalam pola interaksinya pasti nanti akan muncul satu kontravensi. Nah, yaitu apa? Sikap ketidaksukaan atau permusuhan yang tersembunyi. Kemudian disertai dengan kompetisi, persaingan. Nah, terjadi persaingan mungkin tidak hanya antar agama, tidak sekedar antar agama, tapi juga sudah seagama sendiri. Nah, awalnya kontravensi, kemudian terjadi kompetisi, persaingan, besar-besaran massa, dan lainnya. Sampai mengarah kepada konflik sosial disertai dengan kekerasan. Pembakaran tempat ibadah, pembubaran peribadahan, kemudian diskriminasi terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal. Nah, itu menjadikan hubungan antar umat beragama di Indonesia pada akhirnya menjadi tidak harmonis. Maka dari itu, keberagaman itu harus dimaknai sebagai suatu fitrah, sebagai suatu takdir sosial yang kita tidak bisa menolaknya. Mari kita sambut dengan sukacita
keberagaman, perbedaan di antara kita tanpa ada intoleransi, diskriminasi, sampai dengan kekerasan antar manusia. Karena apa? Karena demi kemanusiaan itu. Sesama manusia harus saling memanusiakan manusia. Di atas segalanya ada nilai kemanusiaan. Demikian saudara-saudara, semoga bermanfaat. Salam moderasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.